Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi. Kalian sudah siap? Yuk, kita belajar bersama. Anak-anak, tahukah kalian apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks atau bacaan yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu atau peristiwa. Fungsi teks eksplanasi yang pertama menjelaskan proses terjadinya sesuatu, yang kedua menjelaskan sebab akibat sebuah peristiwa. Kegiatan belajar kita hari ini, yang pertama, mengidentifikasi struktur atau bagian-bagian teks eksplanasi. Selanjutnya, kita akan menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi. Nah, ini dia struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, pernyataan umum atau pembukaan, yang kedua, deretan penjelas atau isi, yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Pernyataan umum ini biasanya terdapat di paragraf pertama, berisi topik yang akan dibicarakan dalam teks. Yang kedua, deretan penjelas berisi penjelasan suatu proses, tahapan, urutan terjadinya sesuatu. Biasanya ada di paragraf tengah. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Berisi kesimpulan teks dan interpretasi atau pendapat penulis tentang topik yang dibicarakan. Biasanya ada di akhir paragraf. Yuk anak-anak, kita membaca teks bacaan berikut ini. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar pertama yang dapat menyala selama 20 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang penyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah anak-anak, teks bacaan Thomas Alva Edison sang penemu lampu pijar terdiri dari berapa paragraf? Ya, betul sekali, ada 4 paragraf.
Karena terdiri dari 4 paragraf, maka struktur teks eksplanasi teks bacaan Thomas Alva Edison sang penemu lampu pijar dapat ditentukan sebagai berikut. Pernyataan umum ada di paragraf 1, penutup atau kesimpulan ada di paragraf keempat, dan untuk deretan penjelasnya ada 2 paragraf yang berada di tengah, yaitu paragraf 2 dan 3. Nah, berikut ini pembagiannya ya. Anak-anak bisa memperhatikan. Pernyataan umum atau pembukaan ada di paragraf 1. Deretan penjelas yang pertama ada di paragraf kedua. Deretan penjelas yang kedua ada di paragraf ketiga. Dan untuk penutup atau kesimpulan ada di paragraf terakhir atau paragraf 4. Setelah menentukan struktur teks eksplanasi, kita akan mengidentifikasi informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi. Anak-anak dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, di mana. Sekarang kita tentukan bagian-bagian dari teks eksplanasi dengan bantuan kata tanya adik Simba tadi ya. Oke, untuk paragraf 1 kita tentukan topik masalahnya. Anak-anak dapat membuat kalimat tanya dengan kata apa. Apa yang dibahas pada teks bacaan di atas? Jawabannya, penemuan lampu pijar. Anak-anak juga boleh menjawab dengan jawaban kalian, misalnya penemuan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Untuk menentukan deret penjelas pada paragraf kedua, anak-anak bisa menggunakan kata tanya siapa. Siapakah Thomas Alva Edison? Jawabannya 1. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. 2. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah karena hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. 3. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. 4. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. 5. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran Weekly Herald yang laris terjual. Untuk paragraf ketiga, deretan penjelasnya, anak-anak dapat menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Jawabannya 1. Thomas Alva Edison menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. 2. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis ada di paragraf keempat. Dapat anak-anak buat kalimat pertanyaan dengan kata apa? Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Kita harus gigih dan pantang menyerah agar bisa tercapai cita-cita kita. Terima kasih anak hebat sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.